Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, tetap semangat, luar biasa. Dan jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bicara tentang sehat, pastinya tidak luput kita harus hidup bersih. Jika kita hidup bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit dan kotoran. Dan materi hari ini adalah tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi, At-tuhuru syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertama-tama mari kita mulai dengan membahas tentang toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari kotoran atau najis. Yang kedua, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis, caranya adalah dengan istinja dan menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan bersuci dari hadas yaitu dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum. Perangkat yang bisa digunakan bersuci ada 4. Yang pertama, air. Bisa digunakan untuk mandi, wudu, membersihkan najis. Yang kedua, debu. Bisa digunakan untuk tayamum dan membersihkan najis mughalladhah. 3. Batu. Bisa digunakan untuk istinja atau cawi. Selain batu, bisa juga diganti dengan benda lain yang kasar dan kering, seperti daun kering, kulit pohon yang kering, atau tisu. 4. Perangkat sama. Ini untuk mensucikan kulit bangkai hewan yang matinya tidak disembelih secara syar'i. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumber. Yang kelima, air salju atau es. Yang keenam, air sumur. Dan yang ketujuh, air embun. Ketujuh air tersebut adalah bisa dipakai untuk bersuci, seperti wudu atau mandi. Selain ketujuh air ini, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kelapa, air sirup, dan air lainnya yang sudah berubah warnanya. Selanjutnya, kita membahas najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah sahnya sholat. Sesuatu yang hukumnya najis ada 20 macam.
Yang pertama, air kencing. Yang kedua, air madhi. Yang ketiga, air wadi. Keempat, tinja. Kelima, anjing. Keenam, babi. Ketujuh, anak anjing dan babi. Delapan, sperma anjing dan babi. 9. Nanah yang berubah rasa, bau, dan warnanya. 10. Nanah yang bercampur dengan darah. 11. Nanah. 12. Empedu. 13. Cairan yang memabukkan. 14. Sesuatu yang keluar dari perut, seperti muntahan atau lainnya. 15. Air susu hewan yang haram dimakan. 16. Bangkai selain bangkai manusia, ikan, dan belalang. 17. Darah selain hati dan limpa. 18. Makanan yang dikeluarkan dari perut binatang untuk dimakan lagi. 19. Air liur yang berasal dari perut. 20. Asap dari sesuatu yang najis. Hukum najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasithah. Yang ketiga, najis mughaladzah. Yang pertama, najis mukhafafah atau disebut dengan najis ringan, yakni air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air di permukaan sesuatu yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasithah atau disebut najis sedang, yakni najis dari kotoran manusia dan hewan. Cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan bentuknya, baunya, rasanya, dan warnanya dengan cara disiram dengan air. Yang ketiga, najis mughaladzah atau disebut dengan najis berat, yakni anjing, babi, dan anak keduanya atau salah satunya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, seluruh tubuh anjing dan babi berhukum najis, baik itu bulunya maupun air liurnya. Cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan debu atau sejenisnya. Selanjutnya, pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan hadas menurut istilah adalah suatu ungkapan untuk sesuatu yang berada pada anggota tubuh yang bisa mencegah keabsahan ibadah sholat. Hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hadas kecil, antara lain keluarnya segala sesuatu selain mani, baik dari dubur ataupun kubur, baik berupa hal yang biasa keluar atau yang tidak biasa, seperti air kencing, tinja, madhi, wadi, darah, batu kecil, ulat, atau belatung. Yang menyebabkan hadas kecil selanjutnya adalah hilangnya akal sebab tidur dengan posisi duduk tanpa menetapkan pantat, mabuk, gila, epilepsi, pingsan, dan lain-lain.
Selanjutnya, yang dapat menyebabkan hadas kecil adalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara langsung. Keempat, menyentuh kemaluan. Selanjutnya, yang menyebabkan hadas besar. Perkara yang menyebabkan hadas besar ada 6. Yang pertama, bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua, keluar air mani. Ketiga, keluar darah haid. Keempat, keluar darah nifas. Kelima, melahirkan. Dan yang keenam, mati. Cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Apabila kita berhadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Sedangkan cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Tata cara berwudu, mandi besar, dan tayamum akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.